adik-adik semuanya, semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita belajar mengenai dasar-dasar puisi. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar mengenai dasar-dasar puisi, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik semuanya, tahukah adik-adik apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri puisinya ya. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata, bersifat kias, padat, dan indah, serta mempertimbangkan rima atau persajakan. Yang ketiga, penggunaan majas, gaya bahasa perumpamaan sangat dominan. Yang keempat, latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Begitu adik-adik ciri-ciri dari puisi. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian unsur puisi ya. Yang pertama, kata. Kata merupakan unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Yang kedua, larik atau baris. Larik atau baris merupakan paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Yang ketiga, bait. Bait merupakan kumpulan larik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Yang keempat, rima. Rima merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi atau saja a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Yang kelima, irama. Irama merupakan pergantian tinggi rendahnya, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulisan puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Yang ketujuh, makna atau isi. Makna atau isi merupakan informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Nah, itulah unsur dari puisi adik-adik. Adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis puisi ya. Adik-adik tahu nggak puisi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalisasi puisi. Yang pertama, pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama terdiri dari 4 larik, yang kedua 2 larik pertama berupa sampiran, yang ketiga 2 larik terakhir berupa isi, yang keempat rima AB-AB. Nah, ini merupakan contoh pantun. Harimau telah semakin sombong, suka menghina yang jelek. Masih kecil telah ompong, mirip bersama dengan nenek-nenek. Yang kedua, gurindam. Ciri-ciri gurindam yang pertama terdiri dari 4 larik, yang kedua larik pertama berupa sampiran, yang ketiga 2 larik terakhir berupa isi, yang keempat rima AAA. Contoh dari gurindam. Sebelum berbicara, pikir dahulu, agar tak melukai hati temanmu. Kalau berbicara semaumu, tentulah banyak orang yang membencimu. Ini adik-adik merupakan contoh dari gurindam. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke jenis puisi yang kedua, yaitu jenis puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait, tetapi mengundang irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Contoh dari puisi baru yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan, aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita, takkan lelah ku mencari ilmu, takkan ku berpangku tangan demi tercapainya cita-citaku.